Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfi Jawahirul Qadri. Kali ini dengan soal-soal dari materi teks ulasan dan teks persuasi. Silakan disimak nomor 1 sampai 20. Nomor 1. Bacalah cuplikan teks ulasan berikut. Cerpen berjudul Lonceng ini menceritakan sepasang suami istri yang telah menginjak usia senja. Pernikahan yang telah lama berjalan terasa kurang lengkap karena mereka tidak dikaruniai anak. Kedua tokoh tersebut kerap berdebat tentang suatu hal yang sederhana, tetapi juga menunjukkan romantisme sepasang suami istri. Pada akhir cerita, penulis membangun berbagai suasana menjadi satu, yaitu suasana tegang saat jam penuh kenangan milik mereka mulai rusak. Suasana romantis saat sang suami berusaha memperbaiki jam tersebut demi merayakan pesta emas pernikahan. Dan suasana sedih saat Ina, sang istri, tidak dapat merayakan pesta emas pernikahan karena telah meninggal. Cerpen tersebut menunjukkan kesetiaan sepasang suami istri yang saling mencintai hingga akhir hayat. Kutipan teks ulasan tersebut termasuk struktur bagian A. Orientasi, B. Penafsiran, C. Simpulan, D. Rangkuman. Nomor 2. Silakan dibaca seperti pada nomor 1. Pertanyaannya, hal yang disampaikan pada bagian struktur tersebut berisi A. Gambaran umum karya yang diulas, B. Rekomendasi tentang kelayakan karya, C. Penilaian keunggulan dan kelemahan karya, D. Pembahasan unsur intrinsik dan ekstrinsik karya. Nomor 3. Pernyataan berisi informasi penting berdasarkan kutipan teks ulasan pada nomor 1 dan 2 adalah A. Tokoh sepasang suami istri pada cerpen tersebut sering terlibat perdebatan yang membuat mereka tidak akur. B. Kebersamaan pasangan suami istri dalam cerpen tersebut digambarkan penulis melalui rangkaian peristiwa pilu. C. Tokoh Sam dan Ina merupakan pasangan suami istri yang sudah lama menikah, tetapi tidak dikaruniai anak. D. Judul lonceng digunakan penulis sebagai simbol keceriaan pasangan suami istri dalam cerpen tersebut. Nomor 4. Pernyataan berikut yang menunjukkan keunggulan suatu karya adalah A. Penulis menggunakan banyak istilah asing yang jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari sehingga pembaca sulit memahami maknanya. B. Ekspresi dan dialog pemain selaras dan sesuai dengan emosi yang dibawakan sehingga penonton terhanyut dalam cerita yang disajikan. C. Ungkapan-ungkapan kuno dalam novel tersebut sudah tidak banyak digunakan karena sulit dipahami oleh pembaca. D. Judul lonceng digunakan penulis sebagai simbol keceriaan pasangan suami istri dalam cerpen tersebut. Nomor 5. Begitulah penyajian film yang berasal dari novel. Terdapat potongan peristiwa yang tidak dapat dimasukkan dalam pembuatan film. Hal ini disebabkan film memiliki durasi tertentu yang membatasi cerita. Oleh karena itu, sutradara hanya memasukkan rangkaian peristiwa yang dianggap penting dalam novel tersebut. Hal yang disoroti dalam paragraf teks ulasan tersebut adalah A. Latar belakang sutradara membuat film, B. Kelemahan film yang diambil dari novel, C. Keunggulan film yang diambil dari novel, D. Trik sutradara dalam membuat film dokumenter.
6. Begitulah penyajian film yang berasal dari novel. Terdapat potongan peristiwa yang tidak dapat dimasukkan dalam pembuatan film. Hal ini disebabkan film memiliki durasi tertentu yang membatasi cerita. Oleh karena itu, sutradara hanya memasukkan rangkaian peristiwa yang dianggap penting dalam novel tersebut. Bagian struktur teks ulasan yang memuat hal pada cuplikan tersebut adalah A. Orientasi, B. Simpulan, C. Penafsiran, D. Rangkuman. Nomor 7. Tujuan identitas karya perlu ditulis dalam teks ulasan adalah A. Memberi informasi mengenai suatu karya kepada pembaca agar mudah mendapatkan, membeli, membaca, atau menyaksikannya. B. Memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai proses penciptaan karya sehingga pembaca dapat mengaplikasikannya. C. Membuat pengarang atau pencipta karya tersebut semakin terkenal karena juga dijadikan sebagai media promosi. D. Menginspirasi pembaca lain untuk menciptakan karya serupa yang lebih baik dan dapat pula dipamerkan. Nomor 8. Hal yang ditonjolkan pengarang dalam novel tersebut adalah tema persahabatan. Rangkaian peristiwa yang diceritakan dalam novel tersebut disajikan secara lugas dengan mengendalikan konflik cerita yang sederhana. Kelima tokoh dalam novel tersebut memiliki porsi dan peran masing-masing dengan karakter yang berbeda dalam membangun konflik, tetapi tidak terkesan tumpang tindih. Hal ini juga mempengaruhi alur cerita menjadi tidak rumit sehingga pembaca mudah memahami rangkaian peristiwa tersebut. Pendeskripsian penulis untuk menciptakan penginderaan dan membangun imajinasi pembaca diungkapkan melalui bahasa yang jelas dan menggunakan beberapa bahasa kias, tetapi tidak berlebihan. Bagian struktur teks ulasan yang memuat hal pada cuplikan tersebut adalah A. Orientasi, B. Simpulan, C. Penafsiran, D. Rangkuman. Nomor 9. Isi cuplikan teks ulasan tersebut adalah A. Penjelasan umum mengenai keseluruhan isi karya atau disebut sinopsis. B. Pengulasan terhadap unsur pembangun karya berupa unsur intrinsik. C. Pemaparan kelayakan karya untuk dinikmati oleh pembaca. D. Penilaian keunggulan dan kelemahan karya. Nomor 10. Informasi penting yang terdapat dalam cuplikan teks ulasan tersebut adalah A. Unsur pembangun karya diungkapkan secara rumit dan tidak beraturan oleh penulis. B. Penulis membangun imajinasi pembaca melalui rangkaian peristiwa. C. Penggunaan bahasa yang rumit tidak digunakan oleh penulis. D. Pembaca dapat menikmati karya tersebut dengan seksama. Nomor 11. Kalimat pertama. Rokok merupakan teman akrab yang memberikan dampak negatif dan merugikan bagi pengisap atau pecandunya. Kalimat kedua. Akibat merokok, tubuh kita dirongrong sehingga tanpa kita sadari menjadi rentan terhadap penyakit dan terasa semakin cepat menua. Kalimat ketiga. Di samping itu, kondisi perekonomian juga menjadi tidak seimbang, besar pasak daripada tiang. Kalimat keempat, jumlah pengeluaran bertambah untuk membeli rokok yang seharusnya dapat ditabung untuk hari esok. Kalimat kelima, oleh karena itu, kurangi atau berhentilah merokok agar hidup menjadi lebih baik. Jika dilihat dari struktur, bagian tesis
atau gagasan umum terdapat pada kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Nomor 12. Kalimat persuasif dalam paragraf tersebut ditujukan nomor A. Kalimat 1, B. Kalimat kedua, C. Kalimat ketiga, D. Kalimat keempat. Nomor 13. Sopan santun sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan, kalimat pertama, tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, sopan santun diwujudkan dalam bentuk penampilan, tindakan, dan bertutur sejak zaman dahulu. Nenek moyang kita sangat memperhatikan sopan santun, serta mengajarkan kepada anak dan cucu mereka agar selalu bersama sopan santun. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Menjadi, berlaku. B. Menjadi dan lakukan. C. Jadikan dan melakukan. D. Menjadikan dan melakukan. Nomor 14. Jadi saudara-saudara sekalian, beribadahlah secara benar. Jauhilah perbuatan yang dilarang Tuhan. Berusahalah untuk tidak melakukan perbuatan yang dosa kepada Tuhan dan orang lain. Karena jika dilakukan, kita sendiri akan merugi dan akan mendapat balasan dari Tuhan. Bukankah melakukan ibadah itu sebenarnya untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A. Marilah kita merenungkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. B. Marilah kita menjauhi perbuatan yang dilarang dan tidak terpuji. C. Marilah kita saling membantu, menyayangi, dan menghormati. D. Marilah kita rajin beribadah agar masa depan cerah. Nomor 15. Salah satu dampak kemajuan iptek pola konsumtif kehidupan manusia. Manusia cenderung memanjakan dirinya dengan berbagai produk. Kemasan dari produk-produk tersebut dapat menghasilkan sampah yang sangat banyak. Sampah terus bertambah setiap hari. Sampah tersebut akan terus menggunung jika manusia masih bersifat konsumtif dan kurang memelihara lingkungan. Sampah tersebut akan terus menggunung. Akibatnya, sampah tersebut mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau tidak sedap. Dari situlah sampah dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di atas adalah A. Merupakan. B. Adalah. C. Karena. D. Akibat. Nomor 16. Sebuah kamar yang baik dan sehat harus ditunjang dengan sistem sirkulasi udara yang baik pula. Jangan sampai kamar tidak mempunyai akses dengan udara luar, misalnya dengan halaman atau taman. Adanya akses secara langsung dengan kondisi di luar rumah akan menjadi pertukaran udara dan masuknya cahaya. Dengan demikian, kita dapat merasakan datangnya sinar matahari pagi dan udara pagi yang segar. Kalimat persuasi yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah A. Buatlah penghuni rumah betah, bermain, belajar, dan beristirahat nyaman dengan menciptakan suasana yang harmonis. B. Memang
Sebuah kamar yang sehat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik sangat bermanfaat bagi kita. C. Ciptakanlah kamar dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup agar kesehatan kita lebih terjamin. D. Tatalah tempat tidur dan tamanmu dengan memperhatikan sirkulasi dan pencahayaan yang cukup. Nomor 17. Kalimat pertama. Sumber energi yang digunakan terus-menerus akan terancam habis. Kalimat kedua. Minyak bumi yang ditambang dan dieksploitasi dikhawatirkan akan habis sehingga generasi masa mendatang tidak dapat menikmatinya dengan baik. Kalimat 3. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, kita hendaknya melakukan penghematan energi. Kalimat keempat. Salah satu yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi adalah penggunaan lampu LED yang menghemat energi. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 18. Kalimat yang tidak padu atau tidak mendukung kalimat utama pada teks tersebut adalah kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 19. Pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit kasih tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak datang tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien juga kurang ramah. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki rumah sakit tersebut tidak lengkap sehingga banyak pasien yang pindah ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Para dokter dan suster di rumah sakit kasih perlu segera diganti. B. Pasien yang akan masuk ke rumah sakit kasih hendaknya berpikir dulu. C. Rumah sakit kasih harus segera menambah fasilitas dan peralatan medis. D. Rumah sakit kasih sebaiknya menambah fasilitas dan meningkatkan pelayanan. Nomor 20. Teman-teman, seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, kenakalan remaja dapat diantisipasi melalui salah satu cara, yaitu menyalurkan kelebihan energi yang dimiliki remaja pada kegiatan yang positif. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama mencari jalan keluar untuk mewujudkan kegiatan yang positif agar dapat mengurangi dampak negatif kenakalan remaja. B. Oleh karena itu, marilah kita tuntut pihak sekolah agar membuka kegiatan ekstrakurikuler sebanyak-banyaknya demi menyalurkan hobi kita. C. Oleh sebab itu, diharapkan kepada orang dewasa untuk turut serta memberikan pandangan positif terhadap remaja-remaja seperti kita ini. D. Oleh sebab itu, remaja dan kenakalannya tidak dapat dipisahkan.